Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Rim TV di rumah? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali dengan saya Najma dalam acara Untaian Hikmah Rim TV yang akan membahas berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari dari sudut pandang Islam. Alhamdulillah, saya selalu ditemani oleh Ustadz yang sudah tidak asing lagi, yaitu Ustadz Rahmat Handoko. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kabarnya baik-baik aja Ustadz ya. Alhamdulillah baik. Ini kayaknya bajunya merah, kayaknya lagi semangat banget nih Ustadz nih. Benar, Ya, insya Allah. Insya Allah. Pemirsa Rim TV di rumah, Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Islam mengajarkan kita berbagai hal. Bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita berhubungan dengan manusia, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Dalam kita berhubungan dengan manusia adalah adab-adab tersendiri. Cara kita berbicara, cara kita bergaul, dan cara kita menghormati satu sama lain. Tema kita pada hari ini ialah hormat menghormati. Nah, Ustadz, gimana sih cara hormat menghormati dalam Islam sendiri? Baik, pemirsa yang ada di rumah, sebelum kita belajar bareng-bareng, mari kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing lisan saya untuk menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Iya, insyaallah. Amin. Jadi pemirsa Rim TV yang ada di rumah. Jadi pada tahun 1979. Iya. Jadi di kota Vatikan Roma diadakan konferensi internasional pada saat itu. Maka pada saat itu dihadiri oleh berbagai tokoh-tokoh besar agama di dunia. Dari agama mungkin Islam, Nasrani, Yahudi dan sebagainya. Maka pada saat itu dapatlah beberapa statement atau kesimpulan bahwasannya Indonesia ini meskipun terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, adat istiadat, agama dan kepercayaan, tapi dalam hidup rukun dan saling menghormati. Iya, betul Ustaz. Nah, bahkan Paus Paulus II pun mengatakan begitu. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, maka saya ingin membacakan satu buah surat di dalam Al-Quranul Karim, yakni Allah berfirman di dalam surah Al-Kafirun. Al-Kafirun. Nah, pemirsa boleh buka surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun itu juz 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul alim. Jadi pada suatu hari pemirsa, ada sekelompok orang dari kaum kafir. Jadi pada saat itu, ini asbabun nuzul dari surah Al-Kafirun. Pada suatu hari ada orang kafir Quraisy ngajak Rasulullah, "Ya Rasul, bagaimana nih kalau 1 tahun ini saya nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau juga nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala?" Maka pada saat itu Rasul pun terdiam. Kemudian nanti engkau ya Rasulullah, engkau menyembah Tuhan kami berhala-berhala bersama kami. Jadi 1 tahun menyembah Allah, 1 tahun menyembah berhala. Maka pada saat itu Rasul belum sempat menjawab, maka Allah menurunkan ayat ini yang di sini ada kalimat lakum dinukum waliyadin. Jadi Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul mengatakan begitu. Lalu apa yang dimaksud dengan lakum dinukum waliyadin?
sebelumnya kita baca artinya dulu. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, lewat ayat ini pemirsa, Rasul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling menghormati, tetapi tidak dalam hal tauhid. Lakum dinukum waliyadin ditafsirkan lakum dinukum waliyadin ay lakum syirkukum wali tauhidi. Bagimu kemusyrikanmu dan bagiku tauhidku. Ini penjelasan dari di dalam kitab Sofwatut Tafasir, yakni Imam Ali As-Sobuni. Artinya kita dalam beragama boleh bertoleransi. Artinya umpama nih di negara Indonesia ini Mbak, macam-macam agama Mbak. Iya betul Ustaz. Ada agama Islam, habis itu ada agama Kristen, ada Katolik, agama Katolik, Hindu, Buddha. Nah, kita Konghucu ada juga. Jadi Islam mengajarkan untuk kita bertoleransi. Di saat orang Nasrani ke gereja, monggo silahkan. Di saat orang Buddha mungkin ke apa itu namanya? Ke tempat ibadahnya. Nah, tempat ibadahnya silahkan. Yang penting dalam koridor kita tetap menjaga tauhid kita. Jangan sampai di saat kita pagi ke masjid, kemudian malamnya kita ke tempat ibadah lain untuk ikut-ikutan gitu Ustaz ya. Tidak boleh. Dan ini dalam rangka kita saling menghormati, maka Islam pun memperbolehkan kita untuk saling menghormati, tetapi ada batasan-batasannya. Kita memiliki akidah. Untuk bermuamalah, Islam silahkan kita saling menghormati, berdagang, kita bergaul dengan orang non-Islam dan sebagainya. Tetapi dalam ranah tauhid, maka Islam mengajarkan tetap kita tidak boleh bertoleransi di dalam ketauhidan kita. Jadi sampai kapanpun, sampai titik darah penghabisan tetap la ilaha illallah, nggak ada Tuhan selain Allah. Baik pemirsa Rim TV di rumah, kita akan membahas tentang hormat menghormati orang tua. Nah, setelah pesan-pesan berikut ini ya, di Untayan Hikmah Rim TV.